empat landasan dalam menyusun latar belakang, yaitu landasan teoritis, landasan yuridis, landasan religius, dan landasan empiris. Jika empat landasannya ini ada di dalam latar belakang tesis Bapak Ibu, maka tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan apapun penguji untuk menolak usulan judul yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, ketika empat landasan ini ada di latar belakang yang Bapak Ibu susun di dalam tesis nanti. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, landasan teoritis yang pertama. Nah, ini tadi saya ingatkan, ini juga berkaitan dengan latar belakang, bagaimana Anda menyusun latar belakang di dalam tesis nanti itu. Yang pertama adalah landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini adalah pastikan bahwa tema, judul, bahasan, isu yang Bapak Ibu angkat untuk ditulis adalah sudah pernah dibicarakan oleh para pakar, oleh para ahli, oleh para akademisi sebelumnya, ya. Jadi pastikan itu. Supaya apa? Supaya Anda punya kerangka berpikir yang tidak sembarangan, ya. Jadi pastikan bahwa tema yang Bapak Ibu angkat itu sudah pernah dibicarakan oleh para ahli-ahli sebelumnya. Ya, misalnya Anda akan bicara soal manajemen perubahan misalnya, maka pastikan bahwa isu-isu terkait dengan perubahan itu sudah pernah dibahas, misalnya oleh Kurt Lewin dengan teorinya teori three-step modelnya, ya, ada unfreezing, ada change, ada rephrasing, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ketika Anda bicara SDM, maka sudah pernah dibicarakan oleh para ahli-ahli sebelumnya. Nah, disinilah kemudian, tetapi kemudian apakah semua teori-teori itu wajib dimasukkan di pendahuluan? Tidak. Jadi teoritis, ya. Jadi landasan teoritis yang dimaksudkan di sini adalah teori yang disebut dengan teori induk, atau biasa disebut dengan babon, teori babon, atau biasa disebut orang menyebutnya dengan grand teori, yaitu teori besarnya, teori yang ganal, yang bakal Bapak Ibu tulis, yang bakal Bapak Ibu gunakan untuk menjadi pisau analisis dalam memecahkan masalah yang Bapak Ibu angkat. Jadi tidak semua teori dituliskan di pendahuluan, ya, tidak, tetapi kemudian teori-teori yang disebut dengan grand teori, teori besarnya saja. Nah, kemudian ya cukup 1 atau 2 paragraf, itu udah cukup untuk menggambarkan sebuah landasan teoritis, ya. Kemudian yang kedua adalah landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini pastikan bahwa tema-tema, judul-judul, isu-isu yang Bapak Ibu angkat itu punya payung hukum yang jelas. Misalnya kalau kita ingin bicara soal pesantren, maka payung hukumnya jelas, PP nomor 55 tahun 2007, PP kemudian Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 misalnya. Misalnya secara umum lagi Anda akan bicara soal pendidikan, maka Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, atau peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan lembaga sejenisnya, ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berkaitan dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Kemudian yang ketiga adalah landasan religius. Nah, landasan religius ini penting untuk disampaikan supaya apa? Supaya Anda bahasan Anda tidak keluar daripada ruh keagamaan Islam, ya. Jadi punya nilai. Nah, landasan religius ini diambil dari mana? Landasan religius itu diambil dari bisa berupa naskah atau teks Al-Quran hadis, bisa. Tetapi bagi saya, landasan religius itu tidak harus berasal dari teks Al-Quran dan teks hadis. Landasan religius itu boleh berasal dari kaulnya para ulama, ya, pendapatnya para ahli, kemudian ahli-ahli, kemudian boleh berupa nilai-nilai keagamaan Islam. Jadi tidak mesti harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mesti Al-Quran dan hadis, ya, tidak mesti ayat, gitu maksud saya. Tapi boleh berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam keagamaan Islam. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah landasan empiris. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Landasan empiris, ya. Jadi
Landasan empiris itu adalah Anda kemukakan fakta yang menarik apa yang terjadi di sana. Di situs yang Bapak Ibu angkat. Ada fakta apa di sana? Ada keunikan apa di lembaga yang Bapak Ibu teliti? Ada fenomena apa yang Bapak Ibu teliti? Tetapi kemudian fenomena itu dikira cukup menarik ya, cukup berbeda dan kemudian layak untuk Bapak Ibu angkat, layak untuk Bapak Ibu teliti dan layak untuk dipublikasikan supaya apa? Supaya orang tahu dan kemudian supaya terpecahkan persoalannya. Misalnya begini, saya ingin contohkan begini. Saya selalu contohkan begini, yang paling nyaman lah ya, yang paling nyaman, yang enak, sederhana begini. Di sebuah pesantren A misalnya, saya sering sampaikan, di sebuah pesantren misalnya, pesantren A sebut saja misalnya. Setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat setiap minggunya, maka di situ ada tradisi. Tradisi apa? Tradisi mandi kembang. Ini kan unik ini ya. Di pesantren ada sebuah tradisi mandi kembang di situ. Nah, maka orang akan menerjemahkan, pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Akan ada dua pendapat. Masyarakat umum ya akan berpendapat bahwa kok bisa sih pesantren mandi kembang? Dia pasti orientasinya adalah berpikir negatif dan berpikir positif. Itu pasti ada dua hal tadi itu. Nah, kemudian Anda melakukan observasi pendahuluan. Anda melakukan observasi, oh ya ternyata betul di pesantren A itu setiap malam Jumat kiainya, santrinya, guru-gurunya, semuanya mandi kembang. Ada apa ini? Nah, itu kan harus Anda pecahkan itu. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi bola liar. Supaya ini tidak menjadi isu liar. Ya, supaya karena kalau menjadi isu liar itu bisa berbahaya, nanti dikira perdukunan. Padahal bukan. Misalnya gitu ya. Maka itu yang kemudian Bapak Ibu kemukakan itu. Di landasan empiris itu. Ada fakta menarik di sini, di pesantren ini. Setiap malam Jumat terjadi permandian massal misalnya, dan semuanya itu mandi kembang 7 rupa misalnya begitu ya. Anda kemukakan semuanya di situ. Nah, kemudian setelah Anda, itu kan asumsi Anda, hasil pengamatan Anda belum penelitian, Anda baru turun melihat fenomena, melihat fakta, tetapi Anda belum teliti. Kenapa? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, kemudian itulah pentingnya Anda teliti. Kenapa kok bisa mandi kembang? Ternyata setelah Anda melakukan penelitian, penelusuran, lanjutan, ya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi misalnya, itu tiga itu, didapatkan fakta baru yang menarik. Misalnya apa? Misalnya terjawab, oh ternyata ada tradisi mandi kembang di malam Jumat itu oleh para santri, para guru, dan para kiai-kiainya, ternyata karena pesantren setiap malam Jumat itu jam 3 malam, dia itu mau bermunajat, dia mau membaca Rotibul Haddad, dia mau membaca manakib misalnya, sehingga supaya malaikatnya pada datang, maka dia harus berwangi-wangian. Karena apa? Kenapa harus bunga? Karena apa? Karena santri-santrinya itu kalau beli parfum itu nggak punya uang, mahal dan beralkohol, maka Kiai menyarankan saja. Karena apa? Karena di situ kebetulan ada taman ya, di lingkungan pesantren itu ada taman yang kemudian banyak bunganya, maka tidak usah repot-repot beli parfum yang mahal, beralkohol lagi misalnya. Nah, kita mandi saja menggunakan yang ada aja gitu, kita mandi kembang ya. Boleh. Supaya apa? Ternyata supaya seger, supaya wangi, tidak beli parfum. Nah, itu jawaban Anda. Nah, itulah yang kemudian dipecahkan oleh saudara, oleh Bapak Ibu semuanya. Ternyata bukan untuk perdukunan kok. Ternyata sederhana saja alasannya Kiai, supaya tidak beli parfum, irit, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar pesantren misalnya. Itu sebagai contoh saja ya. Ternyata setelah teliti bukan soal perdukunan, tapi ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak beli parfum, karena kita setiap malam Jumat itu kita mau manakiban, kita mau bermunajat, kita mau baca Rotibul Haddad dan lain sebagainya, kita mau tahajud, kita mau sholat hajat dan sebagainya secara berjamaah gitu misalnya. Itu jawaban itu hanya akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan penelusuran. Ya, ketika Anda melakukan penelusuran lebih dalam melalui observasi, melalui wawancara, melalui dokumentasi. Jadi kalau info Anda di awal itu adalah betul, maka kemudian nanti di closing statement-nya itu Anda sampaikan di kesimpulannya itu.
Ya, bahwa faktanya terjadi dan memang mandi kembang 7 rupa terjadi di sana. Nah, isinya itu Anda jelaskan ya, supaya orang tidak lagi miskomunikasi soal kenapa kok mandi kembang 7 rupa. Ternyata bukan masalah soal perdukunan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode dan bahan. Nah, kalau bahan dan metode, kalau bahan biasanya ini untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, kan penelitian kita desain untuk penelitian yang bersifat kualitatif, maka bahan kita hilangkan saja, ya, bahan kita nggak perlu. Nah, yang perlu adalah metode, ya, metode. Nah, metode apa aja? Metode dalam pengumpulan data, ya kan? Metode dalam analisis data, metode dalam membuat sebuah kesimpulan misalnya. Kemudian gambaran lokasinya. Kemudian kalau misalnya kuantitatif ya jenis pengendalian seperti apa. Nah, kemudian metode ini singkat saja ya, singkat saja bagaimana Anda kemukakan jenis penelitiannya apa, kemudian Anda kemukakan bagaimana cara mendapatkan datanya, bagaimana cara analisis datanya, itu sudah cukup untuk mewakili di metode. Nah, saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu, untuk analisis data saya wajibkan ya, saya tidak lagi anjurkan, saya wajibkan untuk menggunakan analisis data interaktif. Itu ada 4 langkah. Jadi tidak ada lagi menggunakan referensi dari Sugiono ya, dari siapa lagi itu yang banyak dikutip oleh teman-teman itu, Sugiono, kemudian Moleong dan lain sebagainya. Itu kalau udah kelasnya magister itu udah tinggalkan itu referensi-referensi punya yang seperti itu. Kita gunakan untuk analisis data. Coba Bapak Ibu baca bukunya, judulnya analisis data kualitatif. Itu bukunya Miles, Haberman, dan Saldana, tahun 2014 terbitannya. Bapak Ibu baca. Di situ jelas disampaikan soal bagaimana analisis data ya. Ada 4 langkah analisis yang disebut dengan analisis data interaktif di situ. Nah, nanti ini juga bisa diterapkan di tesis Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya nguji, biasanya saya akan bidik di metodologinya, karena metodologi itu penting bagi saya. Metodologi itu sangat penting karena kalau metodologinya salah, hasilnya pasti salah. Tapi kalau metodologinya betul, hasilnya pasti betul. Jadi kalau metodologinya betul, sudah hasilnya itu nggak perlu dicari lagi, nggak perlu dibaca lagi, pasti betul itu. Saya sering istilahkan begini. Jadi kalau Bapak Ibu mau nebang pohon pisang, maka Bapak Ibu menggunakan parang, ya kan? Cukup dengan parang. Tapi kalau Bapak Ibu mau nebang pohon kelapa, Bapak Ibu menggunakan parang bisa, tapi kemudian tidak efektif, akan memerlukan waktu yang lama, ya, akan memerlukan biaya tenaga yang banyak, itu, ya. Itu berkaitan dengan metode. Jadi Bapak Ibu baca bukunya Miles, Haberman, Saldana, kualitatif data analisis, ya, analisis data kualitatif. Itu khusus dia membahas soal penelitian kualitatif. Silakan Bapak Ibu cari. Kalau misalnya di Gramedia biasanya nggak ada kalau di Gramedia. Bapak Ibu boleh cari di Tokopedia atau di mana ya. Saya tidak iklan ini, cuman kenyataan saya belinya di situ, kan gitu. Karena cari di Gramedia nggak nemu. Itu masih ada yang berbahasa Inggris, tetapi juga sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil. Nah, hasil ini adalah Anda dapat menyajikan data yang ringkas dengan tinjauan dalam bentuk teks, tabel, maupun gambar. Jadi, hasil wawancara, observasi, dokumentasi, Bapak Ibu sampaikan di hasil. Singkat, padat, jelas. Ya, singkat, padat, dan jelas. Tidak semuanya hasil wawancara Bapak Ibu tampilkan di situ. Tetapi kemudian Anda, Bapak Ibu, pilih yang paling substantif dari sekian banyak hasil wawancara, ya.
Bapak Ibu pilih yang paling substantif dan mewakili. Jadi itulah yang disebut dengan dalam menurut Miles itu disebut dengan kondensasi. Anda memilih data yang terbaik daripada yang baik-baik. Jadi data itu dikondensasi, dikumpulin ya, kemudian Bapak Ibu pilih yang paling baik, yang mewakili yang paling dekat dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Jadi tidak semua hasil wawancara Bapak Ibu sampaikan. Cukup 3, 4, 5 wawancara itu sudah cukup untuk di bagian hasil, ditambah dengan bentuk-bentuk statement atau komentar-komentar dari Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu sampaikan pendapatnya hasil dari wawancara, kemudian misalnya 5 baris misalnya, kemudian Bapak Ibu komentari di bawahnya, bla 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 bla. Kemudian nanti dikaitkan lagi dengan hasil wawancara yang kedua, kemudian dikomentari lagi. Cukup 4 atau 3 atau 4 halaman itu sudah cukup dengan komentarnya. Ya. Kemudian ingat, bahasanya harus bahasa yang sederhana, tidak boleh bulat-bulat ya, tidak, hindari penggunaan kalimat-kalimat yang susah dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita bicarakan lebih dalam. Nah, pembahasan di sini maksudnya adalah dari hasil yang sudah Bapak Ibu sampaikan di atas tadi, yang sudah Bapak Ibu tulis kemudian tadi itu, Anda tarik sebuah conclusion. Anda tarik sebuah kesimpulan yang kemudian kesimpulan itu akan dibahas di sini. Ya, Anda dialektikakan. Anda dialektikakan dengan apa? Dengan teori yang tadi sudah Anda paparkan di depan di landasan teoritis tadi itu. Ya, jadi yang di landasan teoritis itu tadi adalah grand teorinya, kemudian grand teori itu Anda tarik ke sini untuk membahas, untuk didialektikakan dengan hasil wawancara atau hasil penelitian Anda dialektikakan di situ. Diikuti oleh teori-teori pendukung dan oleh teori-teori penguatan. Jadi itu yang disebut dengan pisau analisis atau analisis teori analisis. Jadi yang disampaikan di depan tadi itu ditarik ke belakang lagi ke pembahasan untuk membahas tentang temuan yang Bapak Ibu dapatkan di hasil tadi itu, didialektikakan kemudian didukung oleh beberapa teori-teori yang sebagai teori pendukung yang relevan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam pembahasan itu juga sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, singkat dan jelas. Jadi juga tidak bertele-tele. Ya, itu. Nah, ya kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ini kesimpulan. Nah, kesimpulan jadi setelah Bapak Ibu membahas, kemudian Bapak Ibu udah mendialektikakan dengan teori ya. Oh iya, saya ingat sebelum saya lanjutkan. Jadi, sebaiknya dalam menentukan pisau analisis teori itu, Bapak Ibu boleh begini misalnya. Dari hasil temuan yang Bapak Ibu temukan, ini kira-kira yang paling dekat untuk membahas temuan saya itu teorinya siapa. Jadi, Bapak Ibu yang sudah misalnya udah menuliskan di pendahuluan tadi itu udah nuliskan grand teorinya siapa gitu, misalnya ternyata setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, hasilnya ini kalau dibahas dengan ini kelihatannya kok nggak nyambung, nggak sinkron, maka Bapak Ibu boleh merubah teori, ya. Jadi hasil itu nanti kita coba untuk misalnya kita udah tahu hasilnya, kemudian teorinya kita sesuaikan. Jangan teori kemudian kita sesuaikan dengan hasilnya, jangan, tetapi kemudian hasil kita sesuaikan dengan teorinya. Jadi boleh Bapak Ibu merubah teorinya. Nah, itu ya. Kemudian yang kesekian kalinya dari semua yang ketujuh adalah membuat kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang Bapak Ibu angkat itu ditarik sebuah kesimpulan, cukup 1 paragraf saja, tidak boleh banyak-banyak, maksimal 2 paragraf, tapi kebanyakan 1 paragraf. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, daftar pustaka jurnal itu dari jurnal juga, ya, bukan dari yang lain-lainnya.
Jadi kalau misalnya saya bikinkan 100%, maka daftar pustaka yang berupa jurnal itu minimal itu 80%. Jadi kalau Bapak Ibu menulis jurnal, maka referensinya pun dari jurnal. 80% referensinya itu berupa jurnal, tidak boleh yang lainnya. 20%-nya dari buku, dari sumber-sumber yang lainnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menulis jurnal, hindari referensi-referensi yang dari buku secara berlebihan. Cukup 80%-nya Bapak Ibu gunakan referensi berupa jurnal juga. Tentu saja jurnal yang relevan dengan tema atau bahasan yang Bapak Ibu angkat. Nah, kemudian yang paling terakhir yang saya sampaikan, ingatin soal plagiasinya, ya, ingatin soal plagiasinya. Bapak Ibu boleh melakukan trik-trik dalam rangka mensiasati plagiasi. Boleh menggunakan parafrase, ya. Kalau ada cara lain selain parafrase ya monggo, saya tidak tahu. Yang setahu saya ya yang paling mudah menurut saya yaitu hasil daripada parafrase untuk menghindari plagiasi. Kemudian yang paling terakhir adalah ketika Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jurnalnya itu bisa disubmit dan diterima oleh pengelola jurnal, maka ketika Bapak Ibu mau submit ke jurnal tertentu, ke jurnal A misalnya, Bapak Ibu selidiki dulu jurnal itu selingkungnya seperti apa. Anda ikuti selingkung jurnal yang akan Bapak Ibu bidik untuk menyubmit jurnal tulisan Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan secara teknis aturan-aturan penulisan jurnal agar nanti tulisan Bapak Ibu itu bisa layak dan bisa layak submit dan diterima oleh pengelola jurnal yang nanti insya Allah kita akan sama-sama submit. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penjelasan tugas UAS, apa ada yang mau Bapak Ibu konfirmasi? Oh ya, sebelum saya lupa, ini untuk plagiasi, ya, untuk plagiasi saya kasih toleransi antara 20 sampai 30%, ya, antara 20 sampai 30% saja. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan riset kecil-kecilan, Bapak Ibu kumpulkan ke Kosma, nanti Kosma segera diserahkan ke saya akan lakukan scan plagiasi. Sebelum saya baca, saya akan lakukan scan plagiasi terlebih dahulu. Kalau yang lebih dari 30%, saya akan kembalikan untuk direvisi dan saya saya tunggu untuk segera dikembalikan lagi ke saya hasil revisinya untuk kembali dilakukan scan plagiasi. Nah, itu sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, yang penting sudah submit ke jurnal, maka saya bisa sudah melakukan closing terhadap perkuliahan kita. Ya, kalau di S1 saya tegaskan begini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan revisi perbaikan-perbaikan jurnal yang disarankan oleh dosen, maka jangan harap nilai Anda itu bisa tampil di Siakat. Itu kalau di S1 ya. Kalau di pasca itu saya nggak berani ngacam begitu, nanti saya kualat sama para kiai-kiai ya, terutama Kiai Mubarok itu. Ya, nah, tapi itu sebagai tugas saya kira Bapak Ibu sudah bisa memaklumi lah ya. Nah, ini tugas akademik, tugas sementara saja, tugas kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa agar apa? Saya ingin kita itu punya kenang-kenangan selama kuliah di pasca sarjana IAIN Samarinda, minimal satu tulisan yang sudah tersubmit di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Itu baik. Nanti dikumpulkan pas hari UAS, ya, pas hari UAS di pertemuan terakhir. Ada yang mau dikonfirmasi, Bapak Ibu? Saya berharap mudah-mudahan tidak bingung, ya. Saya berharap mudah-mudahan tidak bingung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya karena memang kalau dipikirkan itu tidak nemu-nemu, tetapi kalau kemudian dikerjakan itu pasti akan ketemu jalannya. Jadi saran saya jangan dipikirkan tetapi dikerjakan. Kalau dikerjakan ketemu jalannya ya. Gitu. Jadi saya selalu ingat apa yang dikatakan sama dosen saya dulu itu. Saya sering bercanda sama beliau.
Mas Muadin katanya disertasi yang selesai itu adalah disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai, bukan yang gimana-gimana. Tidak ada disertasi yang terbaik itu kecuali disertasi yang selesai. Begitu juga dengan tesis. Tidak ada tesis terbaik itu. Tesis yang terbaik itu adalah tesis yang selesai dikerjakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dikatakan tesisnya itu tesis terbaik, ya tesisnya dikerjakan dan selesai. Itu namanya tesis yang terbaik. Itu kata dosen pembimbing saya dulu itu. Ya, baik. Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu? Assalamualaikum Pak Hilwa. Silakan, Bu Ilwa. Mau tanya Pak, jadi kan apa yang telah Bapak jelaskan dan terangkan tadi, insya Allah sih Pak, dalam pemikirannya, masih dalam pemikiran ini belum ada hambatan. Tapi Ya. ketika nanti sudah dikerjakan itu kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Ya. Apakah saat mengerjakan tersebut masih bisa konsultasi sama Bapak di hari, bukan hari kuliah, hari Jumat misalnya, mungkin pagi hari Senin atau apa gitu, masih bisa Kak Pak? Bisa, tapi biayanya mahal. Mau? Ya, saya 24 jam ya. Selama saya tidak sibuk, HP saya 24 jam on terus. Jadi kapanpun saya itu punya mahasiswa itu hampir 400-an itu ya, yang tiap hari itu ini itulah ya, dari mahasiswa, dari bimbingan ya, semuanya itu hampir 400-an itu. Jadi HP saya itu kadang-kadang kalau saya misalnya lama ndak buka, lama ndak beres itu kadang-kadang lagi muyak gitu ya, karena bermacam-macam kan, bermacam-macam ini itulah segala macam dan sebagainya. Tapi kemudian saya tidak bersengaja untuk misalnya nyuekin gitu, enggak. Pasti saya respon, cuman kadang-kadang kan saya lagi sedang ngerjakan apa, lagi sibuk apa, lagi bimbingan dan sebagainya ya. Melayani melayani hampir 500-an mungkin ya, hampir 400-an itu ya kira-kira lah. Itu mahasiswa itu sebanyak itu ya sebanyak isi kepala juga, pertanyaannya ya macam-macam ya kan. Nah jadi ya paham-paham aja lah Bapak Ibu semuanya ya, kadang-kadang ya ada moodnya kurang baik, ada moodnya lagi baik segala macam. Jadi ya dipahami saja lah, rata-rata dosen itu capeknya ya di situ melayani sejumlah mahasiswa yang banyak, yang kadang-kadang pertanyaannya juga kadang-kadang ya ada yang inilah itulah, udah dijelaskan masih tanya lagi, udah jelaskan masih tanya lagi gitu. Ya saya respon 24 jam, saya siap untuk berdiskusi ya. Yang tadi itu yang biayanya mahal itu intermezzo saja Mbak Hilwa. Tapi kalau mau ngajak ngopi juga siap, kita di kampus ya kan. Ngopinya di kampus saja, di kantin kampus, murah. 5.000 saja kopinya itu. Terima kasih Ya, banyak Pak. ya. Rika Pak. Silakan Bu Rika. Ya Pak, itu judul jurnalnya harus sama dengan makalah kita Kak Pak, atau ditambahin gitu boleh? Ya, jadi kalau untuk yang saya serahkan ke Bapak Ibu itu kan masih berupa tema besar ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh mensederhanakan, Bapak Ibu boleh lebih teknis gitu ya. Misalnya begini Bu, saya itu orangnya sangat fleksibel. Ketika saya nyuruh Bu Rika untuk, Bu Rika kita ketemu di Big Mall misalnya, saya tidak akan pernah untuk mendikte, Bu Rika nanti Bu Rika naik motor ini ya, kemudian lewatnya lewat sini ya, kan kemudian jalannya begini ya, kan begitu. Nggak pernah saya. Yang penting bagi saya, ketika saya perintahkan ke Bu Rika untuk kita bertemu di Big Mall, bagi saya adalah kita ketemu di Big Mall. Mau lewat mana, mau dengan cara apa, saya tidak perlu tahu itu. Ya kan, yang penting Bu Rika sampai di Big Mall dengan selamat ya, itu aja ya bagi saya itu. Substansi bagi saya itu. Tidak terlalu penting soal bagaimana. Bapak Bu Rika mau naik ke totok apa kelontong juga boleh, apa namanya itu? Ketinting juga boleh ya, misalnya gitu ya. Dari Bontang naik ke Tinting ke Samarinda boleh saja. Ya kan? Mau naik taksi juga boleh, mau lewat mana pun boleh, segala macam. Silakan saja, tidak masalah. Yang penting di jam yang sama saya bertemu dengan Bu Rika di tempat yang sudah disepakati, misalnya begitu. Oke. Nah, jadi teknis itu urusan Ibu Rika untuk menyederhanakan tema-temanya. Oh ya. Baik,
Ada lagi Pak Son, kira-kira anu ya, Pak Son bisa di bisa dicerna ya. Ya, Saya melihat Pak Son itu mulai galau dia. Mulai galau dari tahun wajahnya. itu tadi Pak. Kalau apa ya itu tadi yang selesai itu yang terbaik, ternyata ini masih dipikir terus ini Pak. Iya, iya. Ya, baik Pak Son. Saya kira kalau masih dipikiran memang raut wajah kita agak cemberut ya. Tapi kalau udah dikerjakan mulai ada angin-angin segar gitu ya. Nah, Masalahnya 2 kepala ini, Pak. bisa sharing ya, bisa diskusi di situ dengan Bu Anu. Apa? Emma kah? Dengan Bu Emma ya. Mungkin maunya Pak satu judul satu rumah. Mantep Pak Limdin. Ya, iya, boleh. Jadi Keinginan Pak satu judul satu rumah. Pak Son, misalnya Pak Son diskusinya Pak. punya Pak Son ditambah dengan punya Bu Emma, punya Bu Emma ditambah dengan punya Pak Son itu boleh, ya kan? Kolaborasi. Oh iya, saya jangan lupa nama dosennya jangan ditinggalkan nanti, supaya dosennya dapat berkahnya juga. Amin. Amin ya Allah. Pak, saya Pak. Silakan Bu Lulu. Nah, terima kasih. Saya mau menanyakan Pak, pendahuluan itu di jurnal sama di tesis nanti tema-temanya sama ya Pak ya? Karena begini Pak, kemarin pendahuluan di tesis itu masih berantakan sekali karena mungkin saya nggak tahu teorinya. Jadi apakah di pendahuluan tesis itu sama dengan ini pendahuluan poin-poinnya ini teori secara teoritis, yuridis, landasan religius, empiris begitu. Ya. Kemudian saya juga maaf ini mungkin teman-teman tahu kalau saya belum tahu parafrase itu seperti apa Pak. Kemudian juga selingkung jurnal itu yang bagaimana? Terima kasih Pak, itu aja. Baik Ibu Lulu, terima kasih. Ini tidak khusus untuk Bu Lulu saja ya, buat semuanya. Jadi kalau di dalam tesis itu, kalau pendahuluan kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada latar belakang, ada rumusan masalah. Nah, yang tadi saya sampaikan itu, pendahuluan yang tadi saya sampaikan itu nanti di dalam tesis itu berupa latar belakang. Lulu. Jadi kalau latar belakang yang Bapak Ibu tulis di tesis tadi itu sudah mencakup 4 landasan tadi itu, tidak ada alasan apapun untuk ditolak oleh pembimbing, oleh penguji. Yang penting 4 tadi itu jelas. Itu minimal 4. Sebenarnya ada 6 Bapak Ibu. Apa yang 2? Yang 2 adalah landasan filosofis. Yang ke-6 adalah landasan sosiologis. Jadi landasan teoritis, landasan yuridis, landasan religius, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan yang terakhir adalah landasan empiris. Itu sebenarnya 6. Tapi yang biasanya yang minimal itu mengandung 4 landasan di dalam latar belakang penelitian. Kalau itu Anda bisa sampaikan secara baik, secara jelas, maka pasti tidak mungkin ditolak judulnya, alasan-alasannya. Yang paling penting itu adalah di landasan empirisnya. Bapak Ibu sampaikan fakta-fakta menarik apa yang terjadi di sebuah situs yang Bapak Ibu temukan. Ada fenomena apa di sana? Sampaikan Bapak Ibu di situ. Ya, melalui apa? Tentu saja melalui observasi, pendahuluan informasinya didapatkan di situ. Ya, contohnya tadi udah saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah parafrase. Ya, parafrase itu intinya gini. Satu paragraf itu kan kemudian kan punya substansi. Ya. Kalimatnya bla 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 begini punya substansi. Anda tangkap substansinya. Substansinya Anda tangkap, kemudian Anda bahasakan dengan bahasa Anda sendiri. Itu parafrase namanya, Bu. Ya kan? Misalnya saya akan membeli pada hari Kamis saya pergi ke Balikpapan bersama dengan teman-teman. Ya, intinya kan substansinya kan adalah pergi ke Balikpapan dengan teman-teman, pergi ke Balikpapan. Pada hari Kamis saya pergi ke Balikpapan dengan teman-teman. Kalau Bapak Ibu itu tulis begitu, itu plagiasi sudah namanya. Tapi kalau kemudian
saya bersama teman-teman pergi ke Balikpapan di hari Kamis. Substansinya sama enggak? Sama, tetapi kan kemudian cara menyampaikannya itu berbeda. Itu namanya parafrase. Dulu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan selingkung. Jadi selingkung itu adalah aturan. Aturan yang kemudian disepakati oleh sebuah lembaga atau pengelola. Misalnya hurufnya adalah menggunakan font Times New Roman. Kemudian footnote-nya menggunakan footnote catatan kaki biasa kayak punya kita, atau bisa juga ada yang kutipannya kutipan langsung misalnya, ya, atau kutipan-kutipan yang endnote misalnya. Itu Anda jangan sampai kemudian selingkungnya menggunakan endnote, Ibu nulis menggunakan footnote. Nah, itu nanti pasti ditolak, itu nggak mungkin dibaca itu karena udah menyalahi selingkung gitu. Nah, Bapak Ibu perlu cek dulu selingkungnya seperti apa. Nah, tetapi kalau jurnal-jurnal yang sudah saya komunikasikan dengan teman-teman di Jawa, di Medan, di Aceh, dan sebagainya, itu rata-rata menggunakan selingkung footnote. Jadi nanti Bapak Ibu diupayakan untuk menggunakan selingkung footnote saja. Misalnya nanti kalau sudah selesai, saya akan segera komunikasikan lagi, lanjutkan, untuk supaya kita bisa submit secara bersama-sama. Gitu. Kira-kira begitu Bu Lulu. Ada tambahan mungkin? Sementara segitu dulu Pak. Baik. Silakan, ada lagi? Oh ya Pak, gini Pak. Materi saya itu kan etiket dan protokol. Kalau sekolah saya itu kayaknya terlalu sempit atau bagaimana, umpama nanti nggak bisa saya terapkan di situ, bisa saya cari tempat lain Pak ya? Boleh, tidak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Ada lagi? Saya Pak. Silakan, Pak Abu. Iya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, materi dari awal ini, makanya saya tidak mau ketinggalan. Yang ingin saya tanyakan dua Pak. Yang pertama, tadi disampaikan 10, kalau judul itu tidak boleh dari 10 kata atau maksimal 10 kata. Ya. Itu untuk berbahasa Inggris. Kan, iya, itu nanti misal kan biasanya ada misal metode ada judul implementasi kurikulum di sekolah, implementasi kurikulum 2013. Nanti dalam kurung studi kasus di lembaga pendidikan mana. Itu kalimat dalam kurung itu termasuk yang 10 kata itu Pak? Atau itu di luar termasuk itu? Judul. Oh, tidak termasuk? Tidak termasuk judul. Oh iya. Ya. Terus yang kedua ini Pak, yang kedua terkadang itu di beberapa jurnal itu tadi yang Bapak sebut yang selingkung itu istilahnya, saya baru dengar juga. Yang apa namanya itu bukan selingkuh ya, Pak Abu ya, bukan selingkuh ya, ini beda loh antara selingkuh dengan selingkuh itu. Iya, kayaknya telinganya harus dipasang betul-betul. Iya betul. Nanti kedengarannya selingkuh, kok yang selingkuh. Kedengaran aja Pak, selingkuh Pak tadi kedengarannya. Yang kedua ini Pak, biasanya di dalam satu penulisan itu nanti ada misal Sudarnoto .2 2007. Nah itu yang saya bingung, ini jenis apa, kemudian dalam hal penulisan, kemudian seperti apa si penulis ini mengambil tulisan seperti itu, padahal misal Sudarnoto kan dia punya banyak karya. Kemudian ngambil angka tahun 2007-nya itu seperti apa, Pak? Ya. Itu, Pak, yang kedua. Baik, Pak Abu, itu yang disebut dengan endnote tadi itu. Yang disebut dengan endnote. Jadi kalau misalnya selingkuhnya pakai endnote, kita nggak boleh pakai footnote, kita harus ikuti endnote. Jadi misalnya pernyataan begini, bla 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 bla, kemudian Abu Hasan Mubarak .2 2020 misalnya gitu. Berarti itu bukunya Pak Abu
di tahun yang terbit di tahun 2020. Bapak Ibu gitu. bisa searching itu. Abu Iya, Hasan iya. Mubarak 2020 pasti muncul bukunya itu satu itu. Tapi Iya. kemudian di halaman berapa di situ tidak jelas. Iya, Halaman iya, iya. berapa. Nah, kalau footnote itu jelas. Ya, judulnya jelas, tahunnya jelas, halamannya jelas di situ. Tetapi kemudian footnote endnote yang itu endnote model lama ya. Endnote yang model baru sekarang itu sudah ada halamannya. Misalnya Abu Hasan Mubarak -2 2020 -2 17 itu berarti Gitu. punya Abu Hasan Mubarak ya kan tahun 2020 itu bahkan pasti satu buku itu ya pasti satu buku itu. Kemudian halamannya berapa 17 itu belakangnya itu. Nah tapi nanti kita tidak akan gunakan itu Pak Abu, kita akan gunakan yang footnote saja karena yang udah saya bangun komunikasi dengan teman-teman pengelola jurnal itu rata-rata menggunakan footnote bukan endnote. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Ada lagi Pak Putra Hadi? Mana orangnya Pak Putra Hadi? Menyimak saja Kak? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup jelas ya. Jadi saya sih berharap pertemuan kita ini tidak menyisakan beban, ya, tetapi membawa pencerahan, gitu. Jangan jadikan beban. Ya. Insya Allah Pak membawa pencerahan, tapi juga tetap ada beban gitu. Ini sangat membawa pencerahan Pak, betulan. Cuman ya ini lebih apa ya, lebih jelas, lebih terperinci, jadi berurutan gitu. Tapi tetap aja beban Pak. Beban yang mencerahkan. Iya. Jadi ya anggap aja ini apa namanya, karena nanti tulisan Bapak Ibu akan dibaca oleh jutaan orang ya mungkin ya, jutaan orang. Saya kira sudah punya Google Scholar semuanya ya? Belum Pak. Belum. Punya ya, nanti bikin Google Scholar ya. Supaya nanti untuk ngumpulin Bapak Ibu. Bagi seorang akademisi itu nanti itu harus punya karya-karya yang terarsip oleh Google gitu. Ya, bagaimana Bu Nurlita? Nurlita sudah sehat ya? Masih pemulihan Pak. Nah, mudah-mudahan segera sembuh ya, segera sehat. Ya. Bu Ramdana biasanya nanya nih, Bu Ramdana ini. Saya kira kalau nggak nanya berarti udah jelas. Ya. Sekali lagi saya berharap ini jangan dijadikan beban. Bu Emma dan Pak Suwanji jangan kelahi gara-gara judul ya, jangan rebutan judul ya. Nggak pernah kelahi Pak. Tambah mesra Pak. Nanti rebutan judul ya. Sama-sama puyeng Pak, jadi nggak sempat kelahi. Ya itu. Itu yang paling penting Bapak Ibu, tesisnya itu jangan sampai dipikirkan saja, dikerjakan ya. Ikuti tadi yang udah saya sampaikan, ikuti prosesnya dalam menyusun latar belakang tadi itu. Ya, ikuti prosesnya itu. Dan kemudian kalau misalnya hari ini udah clear, judulnya udah clear, nanti di awal semester itu Bapak Ibu bisa ujian proposal atau ujian apa? Nanti di pertengahan Bapak Ibu bisa ujian hasil dan munakasah dan kita bisa selesai tepat waktu itu. Kalau kita mulai pikiran dari sekarang. Nggak usah berpikir yang ideal-ideal tesis Pak, itu harus begini itu. Nggak perlu bagi saya itu. Pak, ya. mumpung ini Pak, Bapak tadi ada sebutin apa Pak? Munakasah. Iya, munakasah. Itu seperti apa ya Pak? Masih belum terlalu ini jelas saya pahami itu Pak. Munakasah itu mungkin Ibu taunya pendadaran mungkin ya. Oh. Iya. Pendadaran itu. Kalau di kami, kalau di kampus kita namanya munakasah. Jadi dikerjakan itu seperti apa Pak itu? Kalau di IAIN-nya Pak? Ya Bapak, ya Ibu kan udah menyampaikan, udah penelitian, udah terjun lapangan, udah nulis, ya tinggal diklarifikasi saja sama dosennya. Betulkah begini? Caranya seperti apa? Yang paling penting itu. Biasanya yang paling penting yang akan banyak dibidik itu di pendahuluan, ya. Biasanya di pendahuluan itu yang akan banyak dibidik. Kemudian terutama di landasan empiris.
Kemudian yang kedua di latar belakang. Kemudian yang ketiga di teori yang akan Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang keempat di metodologi. Sudah stop. Hasilnya nggak mungkin dibahas. Itu aja. Karena kalau metodologinya betul, itu hasilnya pasti betul. Gitu. Kalau saya nguji itu, ya pasti saya akan bidik di metodologinya seperti apa. Nah itu saya sampaikan, banyak mahasiswa kita, teman-teman kita di pasca khususnya ya, yang walaupun sudah magister itu masih gunakan bukunya Moleong tadi itu, Sugiono, itu sudah dihindari saja. Itu udah untuk kelas-kelas adik-adik kita lah, untuk anak-anak S1 itu boleh gunakan itu. Tapi kalau kita, nah kemudian yang ini paling penting juga, saya itu sering kali menemukan itu istilah reduksi, ya, reduksi data. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan reduksi data, Bapak Ibu jalannya kurang jauh itu, ya, bacanya kurang banyak itu. Kalau masih menggunakan reduksi data itu, di metodologi penelitian itu menggunakan istilah reduksi data. Nah, itu berarti Bapak Ibu bacanya kurang banyak, ngopinya kurang jauh dari rumah itu. Harus dijauhin lagi supaya tidak reduksi data, tapi kondensasi data. Reduksi data oleh penulisnya sendiri itu udah dibuang itu. Itu reduksi data itu punyanya Miles Habermas juga itu. Tapi kemudian penulisnya sudah tidak mengakui itu sebagai metode analisis data. Ya, karena udah ada pengganti yang baru yaitu kondensasi data, data condensation itu sama Miles Habermas itu. Jadi udah gunakan itu. Semua yang sama saya kasih tahu gitu. Jadi tidak lagi menggunakan istilah reduksi data, tapi data kondensasi. Miles Habermas dan Saldanha. Ya. Haliska, bagaimana Mbak Haliska? Kelihatannya Iya, Pak. Ya? Menyimak, Ya. Pak. Menyimak ya? Cuman Pak, saya ada yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Kalau waktu saya S1 itu kan sebelum kita melaksanakan seminar proposal itu kan perlu yang namanya melampirkan bukti hadir seminar proposal. Maksudnya bukti hadir pernah mengikuti seminar proposal teman-teman kita. Nah, kalau misalnya di S2 ini apakah sama begitu, Pak? Soalnya kalau sama berarti kan dari sekarang kita ngikutin seminar proposalnya kakak tingkat kita. Kayaknya nggak perlu deh kalau mahasiswa S2 itu. Karena punya tingkat kesibukan yang masing-masing sudah itu. Ya, udah punya kerjaan segala macam ini itu. Kayaknya nggak perlu. Sepertinya, tapi saya untuk lebih pastinya daripada saya salah-salah ngomong, dicek aja dulu lah. Dicek aja dulu, mudah-mudahan. Oh iya, ini kabar bahagia juga buat teman-teman. Kemarin kita workshop kurikulum, khususnya Prodi MPI ya. Khususnya Prodi MPI. Karena kemarin saya sampaikan ke Pak Direktur, kalau Prodi MPI kita itu masih begini struktur mata kuliahnya, ini Prodi kita Prodi MPI rasa PAI, saya bilang begitu. Ya kan, karena saya lihat struktur mata kuliahnya itu belum terlalu cengkramannya masih agak lemah menurut saya itu ya. Jadi saya katakan ini prodi kita ini masih prodi MPI rasa PAI, saya bilang ya kan begitu. Nah akhirnya insya Allah tahun depan kita akan workshop kurikulum lagi untuk lebih mengencangkan lagi ini ke MPI-annya ya. Saya katakan begitu. Jadi apa korelasinya Anda belajar studi hadis dengan ilmu manajemen dengan seorang manajer itu? Saya bilang begitu kemarin. Nggak ada kompetensinya itu. Seorang manajer itu harus bisa ilmu hadis gitu. Nggak bisa ya. Jadi saya katakan begitu. Jadi justru mata kuliah yang substansi menurut saya itu nggak masuk, kayak misalnya soal budaya organisasi. Itu penting. Bagaimana mungkin seorang manajer itu dia tidak paham dengan organisasinya sendiri, ya kan? Nah, itu nggak ada. Kemudian kayak perilaku organisasi juga tidak ada misalnya gitu. Saya sampaikan begitu. Insya Allah tahun depan kita akan lebih spesifikkan lagi. Kita nggak akan terlalu bertele-tele lah ya. Kita langsung aja kepada kompetensi yang diinginkan ya. Nanti bagaimana keislamannya? Keislamannya kita akan sampaikan di studi Al-Qur'an ya. Ayat-ayat tafsir ayat-ayat pendidikan. Itu aja sebagai bekal kita di edukator tadi itu. Selebihnya udah kita bicara soal manajemen plur itu sudah nggak ada yang lain, nggak bertele-tele kemana-mana gitu. Kalau sekarang masih MPI rasa PAI, saya bilang begitu ke Pak Direktur itu.
ini prodi kita ini MPI tapi rasanya rasa PAI ini. Nah, gitu. Ya, ya nasibnya Bapak Ibu lah, ya. Masih MPI tapi rasa PAI gitu ya. Kita nanti tahun depan akan kedatangan dokter baru-baru lagi, mudah-mudahan akan memperkuat di prodi kita, terutama di prodi MPI. Karena memang kita akui belum ada yang fokus untuk ngurusi MPI di masa itu. Jadi masih perlu banyak lah, masih perlu banyak perbaikan lah ya. Itu Pak Junian saya yang mana orangnya ya? Saya sih belum tahu yang mana orangnya Pak Juni. Ada orangnya Pak Juni? Pak Juni Ansah. Saya yang masih asing itu satu Pak Arnani, dua Pak Juni Ansah itu karena mukanya saya wajahnya saya jarang lihat ya. Pak Arnani sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Saya berharap tidak tambah pusing ya setelah kuliah kita ini ya. Insya Allah Pak, ini ada pencerahan. Ya, baik. Tapi ya kalau misalnya ya nanti kita bisa diskusi lah Pak Rani, kita bisa diskusi ngobrol ya. Kalau mau puas ya Bapak Ibu berkunjung ke seberang lah jalan-jalan, nanti kita sambil ngopi sambil diskusi itu lebih pas itu. Kayak kelas-kelas MPI sebelah itu, saya kebetulan ngajar di MPI sebelah, beberapa kawan-kawan itu kalau tidak puas diskusi di kelas, dia datangin saya di kampus seberang itu sambil ngopi itu. Di kelas sebelah itu sambil ngopi di samping masjid itu hari Selasa ya itu. Hari Selasa ya Pak. Boleh ya Pak ke kampus ya ya. Udah ada pembimbingnya kalau saya Pak Muad ya. Ya silakan saja. Kalau pembimbing itu kayaknya nanti ditentukan oleh prodi mengusulkan. Kalau mengusulkan ya silakan saja. Jadi kalau mengusulkan pun itu nanti belum tentu disetujui. Ya. Itu. Jadi kalau mengusulkan A, keluarannya B ya syukuri saja. Jadi kalau ini trik juga ya, ini trik juga buat Bapak Ibu. Kita itu kan orang yang sedang berharap ya. Kita ini orang yang sedang berharap syafaat. Syafaat dari siapa? Syafaat dari dosen dan pembimbing. Jadi kalau orang ingin dapat syafaat itu harus apa? Harus takzim, ya, harus patuh. Nah, gitu. Ikuti saja apa maunya. Ya kan, pembimbing maunya ini ikuti, ya kan? Kalau bahasa Jawanya itu ngawulo itu istilahnya itu. Itu saja buat pembimbing itu senang. Ah, gitu intinya. Ya kan, ini saya kasih trik ini. Saya bisa menyelesaikan disertasi saya, ya. Kurang lebih saya kemarin selesai itu 2 tahun 8 bulan itu ya karena menggunakan prinsip itu, prinsip ngawulo tadi itu. Saya pokoknya kalau diperintah sama dosen sudahlah, walaupun hati kita menolak saya kerjakan aja karena kita sedang berharap syafaat dari mereka. Nah kalau nanti kita udah lulus kita mau berdebat soal pendapat ya silakan, tapi kalau jangan berdebat sekarang. Nah, kalau berdebat sekarang itu bahaya. Nah gitu ya, kita ikuti aja sudah. Apa maunya ikuti, ya kan? Apa yang diinginkan. Allahu Akbar. Kan gitu. Kalau misalnya janjian jam 8 kurang 10 menit, Ibu harus sudah di depan pintunya. Nah, itu kalau saya dulu itu. Saya dulu kan pembimbingnya kebetulan pembimbing agak-agak gimana gitu. Saya gitu. Ketika janjian jam 8 gitu, saya jam 8 kurang 10 menit itu saya udah duduk di lantai itu. Supaya ketika dosennya masuk, dia melihat saya. Ya kan, kok kasihan sekali kamu katanya gitu kan, sini masuk kan begitu. Itu sudah secara psikologis itu sudah mengasihani kita, itu pasti lancar urusannya itu. Ya, nah itu bagi saya itu. Jadi ya udahlah, prinsip melas saja sudah, kita bimbingan itu yang penting selesai saja. Buat apa kerang tesisnya itu, ya kan? Pada jual di bawah mati. Karena juga di bawah mati, ya kan? Yang penting kan secara administrasi terselesaikan, ya kan? Dan nah, setelah itu selesai mau disimpan kah, mau diapakan kah, terserah aja, ya kan gitu. Yang penting urusan-urusannya lancar. Itu saya kemarin ya, prinsip melas itu sudah saya gunakan itu. Pokoknya kalau udah jam 8 kita ketemu jam 8, kurang 10 menit, kurang 15 menit saya udah standby itu di bawahnya itu.
Tidak perlu kalau pagi-pagi belum sarapan, bawakan sarapan. Ah, gitu. Roti gembung kah, ya kan, sama teh kotak. Ah, itu. Mantap, mantap. Ya kan, itu kalau saya dulu itu dalam rangka mencari perhatian. Ini kan, jadi kuliah itu tidak mesti ini, Bu. Tapi cerdik juga, ya kan, cerdik juga bagaimana melihat situasi kondisi. Kalau kita janjian pagi jam 7:30, itu pasti belum sarapan itu. Bawakan roti gembung sama teh hangat misalnya gitu. Nah, itu kan secara psikologis itu, wah ini perhatian ini. Nah, kan begitu. Nilainya nggak seberapa, tapi manfaatnya luar biasa gitu. Ya kan? Nah, kalau sama saya nanti Bapak Ibu begitu, ya saya udah paham. Ini maunya apa, gitu. Ya. Ilmu bagus ini Pak Ustadz, Pak Dokter. Iya, betul prinsipnya. Karena kita itu sedang berharap. Jadi kalau orang sedang berharap itu ya udah ikuti apa yang disarankan, ikuti maunya. Kita bagaimana kita bisa ngambil hatinya. Karena jangan kita mau bertahan dengan gayanya kita sendiri, kita ikuti gayanya dia itu, gayanya mereka itu, ikuti saja, landai saja, ya kan, gitu caranya. Jadi selain cerdas juga cerdik. Jadi cerdas sama cerdik itu beda, ya. Belum tentu. Kebanyakan itu orang-orang yang pinter, ya, orang-orang pinter diskusi di kelas itu segala macam itu lulusnya itu lebih cepat yang orang yang bisa biasa aja tapi cerdik, ya. Nah, gitu. Saya dari 17 orang itu termasuk orang yang biasa-biasa aja, tapi saya bisa lulus tercepat itu karena saya cerdik, ya kan. Itu Bapak Ibu. Jadi dosen kan kadang-kadang ya perlu juga, namanya dia juga manusia kan. Nah, kan begitu. Perlu kita dekatin, perlu kita ajak ngobrol, kan perlu kita perhatikan. Ya. Itu trik-trik dari saya itu. Itu tidak semua orang tahu itu. Kayak gitu itu. Ini ilmu-ilmu mahal ini. Ya, nggak semua orang tahu itu. Orang-orang yang kaku sampai hari ini belum selesai. Nah, jadi jangan kaku, ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Pokoknya jangan sekali-kali berdebat, bertahan dengan keakuannya di depan dosen. Karena ketika saya itu sebagai dosen misalnya, ketika ada mahasiswa yang ngeyel dengan pendapatnya, saya ini juga agak gimana juga rasanya kan gitu. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jangan mempertahankan keakuannya di depan beliau-beliau. Nanti ketika Bapak Ibu sudah tidak punya kepentingan sama beliau, boleh datangin Bapak Ibu. Yuk Pak, kita berdebat masalah yang dulu itu. Gitu. Kita clearkan hari ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau masih berharus syafat sama beliau, Pak pakai prinsip dosen tidak pernah salah. Kalau bagaimana Pak Putra? Pasal 2, kalau dosen salah kembali ke pasal 1. Ya, itulah. Dosen itu dosen-dosen senior. Kalau dosen-dosen yang muda, saya kira nggak begitu. Saya welcome ketika misalnya ada kita mau diskusi, ayolah kita diskusi, ya kita cari. Saya prinsipnya welcome. Saya sangat fleksibel orangnya. Saya tidak mau urusan yang ribet-ribet ya. Yang penting syaratnya terpenuhi, prosesnya terpenuhi. Udah ngapain? Orang mempersulit orang itu bakal dipersulit sama Gusti Allah. Itu udah jelas itu, ya kan? Apa yang kita mempersulit segala macam itu, karena itu kita mempersulit orang, kita akan dipersulit sama Gusti Allah gitu. Kita mempermudah orang, akan dipermudah oleh Gusti Allah. Prinsipnya apa? Prinsipnya syarat dan rukunnya terpenuhi, beres sudah ya. Kan begitu Bu ya. Bu Nurita, syarat rukunnya terpenuhi ya, udah beres, mau ngapain lagi. Nah, yang ngaruh juga sama gaji mungkin ya. Ya, dapat MPD juga gajinya segitu. Nggak dapat MPD juga gajinya segitu. Kecuali dapat MPD kemudian gajinya bisa naik ratusan kali lipat gitu. Itu penting itu, saya persulit itu. Nah, itu. Saya kira cukup ya, Bu Rika, Pak Syahril, dan kawan-kawan semuanya, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Bu Ramdana, Pak Mas Putra, Mas Hadi, saya berharap Mas Hadi nggak pusing lagi, sudah jelas ya. Pak Hilwa, kawan-kawannya, itu mau mancing atau luar biasa Pak Dokter, sangat bermanfaat ilmunya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semuanya. Hari ini kita free dulu diskusinya ya, kita diskusi. Ya, minggu depan lagi aja, insya Allah. Saya berarti langsung lagi 2. 9:30 sudah.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya ingatkan kalau ada hal-hal yang dalam perjalanan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk mengabari saya, berdiskusi menelepon. Saya tidak pernah mengut biaya kok, gratis semuanya yang datang dari saya itu. Ya, biar mau diskusi berapa jam sampai jam 3 subuh, Pak. Ayo aja. Saya sama teman-teman itu sering ngumpul itu sampai jam 2, jam 3, kadang-kadang subuh baru pulang. Istri saya marah-marah itu, ya kan? Udah punya anak istri keluyuran baru pulang, gitu ya kan? Ya namanya komplain. Kan dibukakan pintu kan, Dibukakan pintu kan Pak, tetap Pak. Tetap dibukakan pintu karena saya bawa kuncinya sendiri. Yang penting kunci yang di dalam itu jangan Jangan. saya nggak bisa masuk. Kalau saya bangunin ya saya bawa kunci sendiri saja lah. Biasanya sering komplain saya itu. Kadang-kadang pulang jam 3, ini anak istrimu ini perlu juga diperhatikan, jangan memperhatikan orang lain terus gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sekitar intermezzonya, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah semuanya. Setiap beraktivitas dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa dapat perlindungan, pertolongan dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.